Halo semuanya, gue Rindra. Di video kali ini gue mau nge-review Gundam pertama gue. Ini high grade ya. Ini high grade IBO Gundam Barbatos Lupus. Nah ini tuh gue dapetin di tahun 2017-2018an. Gue ngedapetinnya di harga 150. Ini dulu gue ngambil di toko fisik, gue lupa di mana, tapi di Jogja. Nah tanpa banyak basa-basi gue mau ngeliatin kalian boxnya kayak gimana. Nah dulu tuh boxnya tuh tulisan title-nya tuh masih pakai bahasa Jepang. Kayak ini, Iron Blood Orphans. Enggak, ini bacanya bukan Iron Blood Orphans. Terus ini masih pakai bandai merah. Dan ini rilisan tahun 2016. Untuk tampilan depannya ini ada Barbatos Lupusnya. Ini box artnya bagus banget. Belakangnya kayak ada Manrobi apa selain Manrobi, lupa lah namanya. Terus ada gambarnya Mikazuki. Untuk bawahnya gini, ini ada rear rear view sama front view. Itu ini ada pose-posenya yang biasa dia lakuin dan aksesoris yang dia dapetin. Untuk sampingnya ada gambarnya Barbatos Lupusnya kayak gini. Untuk atasnya ini ada option partnya. Gua beli tapi bukan yang ini. Gue belinya yang pas dia lawan Hasmal, jadi nggak dapat mini meshnya sama apa ini handgunnya. Ini handgunnya dapatnya yang gede. Terus untuk yennya ini harganya 1000 yen, jadi wajar lah kalau gue ngedapetin 150-an karena emang dulu yen harganya segituan sama pajak dan lain-lainnya. Terus untuk sampingnya juga sama kayak yang tadi. Oke, kita langsung lihat apa yang aja yang kita dapetin. Oke, untuk yang kita dapetin di boxnya, kita ngedapetin body unitnya dan beberapa aksesorisnya. Tentu aja buku manualnya. Yang pertama gue mau ngeliatin untuk body unitnya. Untuk body unit kayak gini, ini ada warna merah, ini bukan bawaan. Ini gue jadiin kelinci percobaan gue dulu pas masih SMK. Masalah hal ngecat pakai spidol apa itu namanya, Gundam pen painting atau apalah itu. Gua pakai itu dan hasilnya gini, nggak rapi, tapi ya namanya belajar. Oke, langsung aja kita lihat detail kepalanya. Dari kepala kayak gini, ini tanduknya besar banget. Itu ada filosofinya tuh dari nama pilotnya Mikazuki August. Nah, Mikazuki itu artinya tuh bulan sabit, makanya bentuknya kayak bulan sabit kayak gini. Terus untuk kita lihat dari wajahnya itu kita lihat matanya itu hijau ini. Habis itu ada pattern lining warna hitam, ada part hitamnya, dan untuk bibir mulutnya nih warnanya putih. Terus untuk janggutnya ini bener-bener nambah kesan kalau ini bener-bener iblis gitu. Warna merah, janggutnya panjang di bawahnya. Terus untuk bagian telinganya kayak gini, ini ada ventilasi mesinnya juga. Habis itu pattern runcingnya ini benar-benar menggambarkan kalau ini tuh kayak iblis, itu diambil dari kisah iblis Goetia 70, iblis Goetia. Terus ini ada liningnya, ini udah gua kasih panel lining. Kita turun ke lehernya bentuknya kayak gini doang. Part tambahannya ini doang, tapi membantu untuk artikulasi. Dan kita ngedapetin kerahnya juga sebenarnya ada patternnya. Nah kayak gitu, ada garis-garis kayak ikan hiunya tuh. Lalu kita turun ke torsonya. Untuk torso kayak gini, ini tuh bagian atasnya dan bagian bawahnya ini untuk pintu kokpit.
Dan ini tuh makanya ada kayak enggak flat gitu tapi ada polanya. Terus untuk armor torso sampingnya itu kayak gini, dia sampai hampir nutupin ke belakang kayak gini. Oke, untuk bodinya juga ini ngeliatin framenya jadi nggak ketutup semuanya sampai ke perut, ini nggak ketutup semuanya. Dan gue suka sama ini apa namanya, ventilasi mesinnya ini kelihatan kayak hidup banget. Terus untuk armor bahu ini kayak gini, polanya mana kayak gini bentuknya, bulat, tipikal ya, emang konsisten dari awal dia muncul sampai akhir tuh bulat, kecuali yang six form, karena six form itu kanibalan sama Grease yang dia lawan. Terus ini juga ada, bagusnya ini ada tambahan logo Tekadan. Terus untuk lengan sendiri kayak gini. Nah, lengannya ini armornya tuh nggak menutupi semua apa namanya, semua framenya. Ini cuma nutupin bagian depan sama samping, belakangnya masih ngeliatin selang-selangnya ini. Masih ada pipa-pipa selangnya ini. Dan ini sendinya juga nggak ketutupan. Ini juga bagian sendi siku ini juga nggak ketutupan, cuma nutupin bagian depan sebagian kayak gini. Nah, itu doang. Terus di belakangnya juga ada frame buat naruh apa namanya, handgun nih, kayak gini, handgun atau apalah. Terus ini untuk hand clubnya standar HG zaman now. Lalu kita langsung ke base-nya. Nah, untuk base ini gue ganti pakai yang versinya apa, Barbatos Lupus Rex. Karena yang versi lupusnya itu tuh modelnya tuh pakai pendorong jet yang panjang, dan gue nggak suka karena itu ngebikin artikulasi mainan gue terbatas dan gampang lepas. Makanya gue ganti pakai yang lebih simpel, yang punya Barbatos Lupus. Nah, apa yang ngebedain sama Barbatos Lupus? Nah, sama Barbatos Rex, Lupus Rex, ini cuman di bagian ininya dan bagian depannya. Ini punya aku yang lama. Untuk depannya itu mirip banget malahan. Cuman bagian ininya, rok depannya aja yang beda. Ini tuh flat, langsung flat gitu. Sedangkan ini ada sedikit cowaannya ini. Dan di sini juga ada cowaannya. Di sini nggak ada. Nah, cuman itu yang ngebedain. Dan gue ngerasa yang base-nya ini lebih cakepan punyanya Barbatos Lupus Rex, makanya gue ganti. Dan bisa kalian tiru juga. Untuk belakangnya juga nggak ada bedanya, sama persis malahan, sama persis, ya kan. Terus gue lupa ngasih tahu untuk backpacknya. Untuk backpacknya modelannya kayak gini. Nah, ini tuh cuman sesimpel kayak gini doang. Ini nanti bisa dibuka dan bisa kita pasangin part tambahannya, lengan backpacknya. Ini buat ngemudahin Barbatos ngambil pedang. Lanjut ke kaki. Untuk kaki kayak gini doang. Masih tipikal kayak tangannya yang ngeliatin, yang nggak nutup semua framenya. Ini juga ngeliatin frame bagian ininya, pahanya, sama bagian dengkul, serta bagian apa namanya, pupu, apa namanya itulah, betis, kok pupu iki. Nah, kayak gini. Dan ini ada logo kayak gini. Gue nggak tahu, beberapa mobil itu ada logo kayak gini di IBU. Terus ini ada ventilasi udaranya kayak gini. Oh ya, ini tuh dari setiap bagian tuh ada ventilasi udaranya, kayak di kepala ada, torso ada, pinggang ada, kaki ada. Gue ngerasa ini tuh, gue anak mesin, dan biasanya tuh mesin tuh ada bagian panas dan harus ada pembuangan ventilasi udaranya. Nah, ini tuh benar-benar diterapin di sini. Terus ini ngeliatin selangnya juga, ini thruster pendorong kakinya. Dan untuk kaki bawahnya ini gue suka karena nggak terlalu lebay tapi simple, tapi rumit gitu, gimana ya kayak gitulah, bisa kalian nilai sendiri ya gimana. Dan itu ada unsur apa namanya, kayak cakarnya,
ngeliatin kayak ini tuh kayak kaki kambing gitu, mungkin kaki iblis, dan di bawahnya tuh juga ada pattern kayak gini, cakep banget. Oke, kita langsung ke aksesoris lainnya. Untuk aksesoris selanjutnya kita bakal dapetin apa ya namanya, claymore ini, greatswordnya ini lebih panjang dari mobile suitnya, lebih tinggi lagi, dan emang ini tuh apa namanya, signaturnya Barbatos, senjatanya gede-gede. Nah ini tadi logo yang gue bilang, gue nggak tahu kenapa ada logonya ini, gak dijelasin di animenya. Gue juga nyari di fandom juga nggak ada, gue belum nemu penjelasannya. Kita lanjut ke aksesoris selanjutnya. Oke, aksesoris selanjutnya kita ngedapetin hand slot tambahan. Nah hand slotnya tuh harusnya sepasang, tapi yang satunya itu gue pasang ke BL gue buat megang pedangnya. Nah ini tuh bedanya sama yang standar. Kalau standarnya cuma kayak gini. Nah kalau yang tambahnya itu agak miring gini. Ini buat mudahin megang, ngeposein pedangnya. Terus ini untuk armor apa namanya, tangannya kayak gini. Nah yang terakhir kita ngedapetin ini. Nah ini tuh lengan yang ada di backpacknya, itu buat ngemudahin Barbatos ngambil pedangnya, karena kan artikulasinya terbatas, mungkin juga di robotnya juga terbatas di animenya. Nah ditambahin ini buat ngemudahin Barbatos ngambil weaponnya. Untuk masangnya simple banget. Pertama kita lepas ini dulu backpacknya, yang kedua kita lepas bagian ini, armornya ini bisa lepas, tinggal kalian lepasin doang, jatuh. Yang terakhir kalian pasang ini, nah kayak gini, kalian pasang. Nah cuman kayak gini doang. Ini ngemudahin Barbatos buat ngambil senjatanya, jadi kayak gini. Nah kayak gini, jadi memudahkan buat pengambilan senjatanya. Kalau untuk manual booknya kayak gini doang. Ini ada gambar Barbatosnya yang ada di packagingnya tadi. Terus ini ada fotonya full kayak gini sama Mika. Habis itu ini ada apa ya, kayak profil singkatnya Gundam Barbatos sama Mikazuki-nya. Untuk manualnya cuman kayak gini standar. Ini berwarna, ini hitam putih. Terus kita cuman ngedapetin apa namanya, 4 runner kayak gini, dan pantesan harganya murah karena emang ini tuh simple banget dan gue suka yang simple. Untuk belakangnya ini kayak pose signaturnya ini, dan ngepromosiin option partnya. Itu doang. Selanjutnya kita bakalan ngecek artikulasi Barbatos rumpusnya gimana. Untuk artikulasi kita mulai dari kepala. Untuk kepala bisa mendongak sejauh ini jauh banget. Menunduk sejauh ini kejauhan, bahkan sampai nanggor namanya. Ini karena dibantu sama lehernya. Nah lehernya ini ngebantu banget buat artikulasinya. Terus muter 360 derajat bisa, tapi agak kalian dongakin biar nggak natap sama kerahnya. Habis itu bisa tenggelam kanan kiri kayak gini. Untuk bagian armor shouldernya bisa kalian angkat sejauh ini, bisa kalian turunin. Ini buat ngemudahin kalian ngegerakin tangan. Nah sejauh ini termasuk jauh banget untuk action figure karena rata-rata emang kayak gini. Terus yang ada butterfly jointnya, walaupun butterfly jointnya tuh bukan di bagian anunya, tapi di bagian ball jointnya ini yang ngebantu butterfly-nya. Terus ini juga bisa muter 360 derajat bagian bicep-tricepnya. Hati-hati takut patah. Nah soalnya banyak banget penyakitnya tuh Barbatos sininya patah. Enggak Barbatos, Gundam frame tuh rata-rata sininya patah, jadi hati-hati aja. Terus untuk sikunya bisa sejauh ini termasuk jauh banget padahal ini single joint. Terus untuk pergelangan bisa muter 360 derajat, naik turun kanan kiri kayak gini. Untuk backpacknya tadi ini juga ada artikulasinya cuma kayak gini.
ini naik turun naik gini, bisa kayak gini muter 360 derajat karena ini ball joint. Habis itu ini bisa ke bawah banget kayak gini, bisa naik ke atas ini juga bisa naik sejauh ini, nah, bisa gitu. Jadi tetap ada artikulasinya. Untuk torso bisa dikit maju mundur kayak gini, bahkan ini sampai aus. Gue nggak tahu kenapa pertama kali gue rakit emang aus, emang penyakitnya berbatas bagian torsonya ini. Terus untuk base nya bisa muter 360 derajat, walaupun sebenarnya gue nggak tahu kenapa harus 360 derajat, padahal cukup kayak gini sama gini udah cukup menurut gue. Habis itu untuk bagian armor pinggangnya juga bisa diangkat kayak gini, ini buat memudahkan kakinya gerak. Untuk armor rok depannya juga bisa naik sejauh ini. Nah untuk kaki bisa split sejauh ini, jauh banget. Endangnya juga sejauh ini terlalu jauh, ke belakang segini doang wajar. Habis itu untuk dengkulnya ini double joint, jadi pertama bisa kalian giniin, cuman segini bisa mentok segini. Lalu untuk bagian pergelangan kaki bisa muter 360 derajat. Enggak ding, oh bisa, tapi agak terhalang, enggak usah. Terus ininya juga bisa kalian patahin kanan kiri kayak gini, bagian depannya juga bisa kalian atur kayak gini, ini juga bisa kalian. Oke, untuk artikulasi itu aja. Oke, untuk konklusi, gue teramat sangat pas sama HG Gundam berbatas ini, berbatas lupus tepatnya, karena selain ini mainan pertama gue, ini dengan harga 150.000 gue udah bisa ngedapetin mainan secakep ini, sedetail ini, dan gimana ya, bisa kalian oprak-aprik, bisa kalian modif-modif sesuka kalian kayak gini. Gue tambahin claymore lagi, habis itu gue kasih handgun apalah ini namanya, dan gue ganti apa wishnya, dan masih terlihat cakep, dan tambah cakep malah menurut gue. Subjektif, tapi gue teramat sangat puas sama ini action figure, sama ini model gitu. Bagaimana menurut kalian? Maaf kalau gue punya keterbatasan dalam review, karena gue terutama di suara gue, karena gue sedang lagi sariawan ini. Gimana menurut kalian? Langsung aja komen, kasih gue komen buat apa namanya, kritik sarannya. Mau ngehujat ya nggak apa-apa, gue terima. Gue Rindra, ciao.